Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi ya. Alhamdulillah sekarang udah beberapa pekan kita akan belajar berapa ya? Bab 3 ya. Bab 3 yaitu tentang sudut dan garis. Apa? Sudut dan garis. Nah, apa sih sudut dan garis ini? Nah, Bapak udah buat nih rangkaiannya biar kalian paham. Penjelasannya ada di modul halaman 161 ya, modul halaman 161. Nah, Bapak akan jelasin nih. Tapi walaupun kalian ada modulnya harus ditulis. Nah, kenapa Pak harus ditulis? Karena biar belajar. Kalau cuma lihat videonya aja percuma. Nanti biasanya suka lupa. Maka dari itu harus ditulis dan wajib ditulis. Gitu. Ya. Kemudian di sini Bapak akan jelasin yang pertama adalah titik. Nah, apa sih itu titik? Nah, titik itu biasanya digunakan dalam bentuknya noktah. Nah, titik tuh. Titiknya itu misalkan bentuknya noktah. Apa sih Pak noktah? Ya noktah itu ada titik gitu, nah. Gini. Nah, biasanya diawali dengan huruf kapital A gitu. Gitu doang. Paham ya? Kemudian ada garis nih. Terus Pak, garis juga apa? Garis itu adalah sekumpulan dari titik-titik. Maksudnya gimana Pak? Nah, awalnya kayak gini. Titik, dibuatlah sebuah garis. Set, gitu kan. Garisnya mana? Dari mulai garis A sampai mulai garis B gitu. Dan ininya kita sebut dengan H. Nah, ini adalah garis AB. Kalau misalkan disuruh buatkan gitu kan ya, buatkan garis AC misalkan nih, ya buat aja garis AC kan ya. Misalkan di sini nih, dibuatnya di sini, tinggal buat aja garis AC gitu, garis AC. Gini, ini A, ini C, selesai gitu doang. Gimana? Paham ya tentang sebuah yang namanya garis? Ada apa lagi? Ada bidang. Nah, bidang apa Pak? Saya lupa. Bidang tuh biasa bentuknya kayak gini nak, kayak persegi namanya bidang gitu kan ya. Terus tuh di depannya tuh namanya bidang gitu kan ya. Kemudian apalagi coba, segitiga juga. Nah, bidang tuh ininya nih, ini namanya bidang gitu kan ya. Nah, ini tuh bidangnya gitu, seperti itu gitu ya. Sekarang nih ada kubus, tahu kan kubus ya? Jangan kubus, Rubik. Nah, Bapak mau gambar Rubik nih, Rubik ya. Nah, Rubik itu kan bentuknya kayak gini ya. Nah, gini kan Rubik itu bentuknya. Ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, sama H. Nah, ada Rubik nih. Nah, berarti bidang tuh apa? Ini bidang tuh nih. A, B, F, E. Nah, ini bidangnya gitu. Kalau misalkan Rubiknya nggak ada sih nak, kalau ada mah enak nih, ada Rubik. Oke, handphone aja lah, handphone Bapak nih. Nah, ini namanya kan persegi panjang ya. Nah, bidang tuh ini bidang, ini bidang gitu kan, ini bidang, luarnya tuh namanya bidang gitu. Paham ya? Paham lah, gampang, bidang. Nah, jadi bidang tuh seperti itu gitu. Paham ya? Gampang pokoknya kalau misalkan ngebahas tentang itu. Oke, nah kita akan lanjut. Yang kedua adalah hubungan titik pada garis. Nah, maksudnya gimana nih ada hubungan titik pada garis? Nah, tadi yang pertama itu adalah ini nih yang pertama. Jadi yang pertamanya itu adalah pengertiannya dulu. Pengertian apa Pak? Pengertian dari ini nih. Nah, pengertian sudah. Berarti yang kedua adalah hubungan. Nah, hubungannya gimana nih pada titik, garis, dan bidang? Nah, di sini ada yang dimaksud dengan titik berada pada garis. Maksudnya gimana titik berada pada garis? Nah, di sini ada garis. Nah, titiknya tuh pada garis di sini. Gitu. Nah ini sebut aja ini titik A. Gitu. Paham ya? Titik A, garisnya itu apa nih?
garisnya itu M gitu. Berarti ditulisnya boleh titik A pada garis M. Gitu. Paham ya? Kemudian ada titik berada pada garis. Sekarang gimana titiknya itu bukan di dalam tetapi di luar gitu. Ya udah, kita buat garis, titiknya itu di luar. Ini garis M, ini garis A gitu. Berarti titik A di luar garis M gitu. Paham ya? Paham ya, gampang. Kemudian ada juga ini yang namanya titik di dalam bidang. Nah, titik di dalam bidang ini ada sebuah bidang, kata Bapak kan gini, misalnya bidang. Nah, sebutkanlah, katakanlah bidangnya ada A, B, C, sama D gitu kan. Nah, titik ini adalah titik F gitu. Kenapa titik F? Karena titiknya itu berada pada bidang. Nah, sekarang kalau misalkan di luarnya gimana, Pak? Bapak buatin kalau di luar. Ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D, titiknya tuh di luar. Nah gitu, paham? Bisa ngebedain ya, mana yang di dalam bidang, mana yang di luar bidang. Kemudian di sini ada garis hubungan garisnya itu dan bidang. Jadi ada dua nih, hubungan garis dan bidang. Nah, di hubungan garis dan bidang ini ya, hubungan antara garis dan bidang ini ada yang dimaksud dengan garisnya itu di dalam. Maksudnya gimana, Pak? Kita buat bidang nih, buat bidang. Nah, ada garis kayak gini nih. Nah, ada garis gitu kan ya. Ada garis di bidang tersebut gitu. Garisnya apa? Garis A sama garis B. Misalkan ini C, D, E sama F gitu. Sekarang garisnya di luar gimana? Ada bidang, ada C, D, E, F di luar garisnya. Nah, ada A, ada B gitu. Cuma gitu aja. Kemudian gimana nih kalau garisnya itu menembus? Gampang. Nah, kita buat garis. Garisnya tuh menembus kayak gini nih, set. Nah, biasanya menembus suka diginiin. Nah, gitu. Namanya menembus gitu. Gimana? Paham ya? Paham lah, gampang. Kayak gitu. Boleh tulis dulu ya, screenshot dulu, boleh nanti tulis. Kemudian ada juga hubungan antara titik dengan titik. Titiknya tuh segaris gitu. Maksudnya gimana, Pak? Titiknya segaris. Titiknya segaris tuh kayak gini. Nah, ini garis. Nah, titiknya di sini gitu. Ada titik A, titik B, garisnya itu garis M gitu. Paham ya? Bisa lah, Bapak yakin. Kemudian sekarang gimana kalau misalkan ada titiknya itu sebidang? Ada bidang. Nah, titiknya di sini. Ada A, ada B, titiknya itu di dalam bidang gitu. Paham ya? Kayak gitu. Sip. Pahami aja dulu. Nah, sekarang ada lagi yang lebih enak gitu kan ya. Kayak gitu penjelasannya dulu. Paham ya? Sedikit-sedikit nanti juga bisa. Nah, sekarang ada lagi nih. Apa Pak ada laginya? Yaitu ada sebuah kedudukan yang namanya itu adalah kedudukan garis. Nah, enak nih kalau berbicara dengan kedudukan pada dua garis. Maksudnya gimana, Pak? Nah, di sini tuh ada yang namanya garis sejajar. Nah, sejajar. Sejajar berarti sejajar itu sama. Tahu kan keramik? Keramik itu kan ada garis-garis. Nah, itu namanya sejajar, kayak gini. Nah, namanya sejajar. Sebut ini garis K, sebut garis L. Berarti garis A itu sejajar dengan garis L. Nah, sejajar itu simbolnya kayak gini. Miring 2. Nah, namanya sejajar. Oke? Bisa ya? Gampang. Kemudian, Pak, gimana kalau misalkan ada lagi nih, garisnya itu bukan sejajar, tetapi berpotongan. Maksudnya gimana, Pak, kalau berpotongan? Nah, kalau berpotongan tuh kayak gini, silang. Nah, gitu. Ini A, ini B. Namanya berpotongan. Kayak gitu.
Paham ya? Namanya garis berpotongan kayak gitu. Pak, gimana kalau misalkan ada garis lagi nih? Namanya garis berimpit. Jadi kalau garis berimpit itu ada sebuah garis, di depannya itu ada lagi gitu loh. Jadi kayak gini nih. Nah, berimpit. Nah, gitu. Nah, garisnya tuh berimpit. Nah, pulpen merah itu A, pulpen hitam itu adalah B. Gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, berarti bisa ditulis garis A itu sama dengan garis B gitu. Namanya berimpit. Paham ya? Kemudian ada lagi yaitu garis tegak lurus. Nah, di sini ya. D di mana ya nih? Di sini D. Garisnya itu tegak lurus. Gimana Pak maksudnya tegak lurus? Jadi misalkan ada garisnya kayak gini nih. Nah, gini, ini garis P, ini garis Q. Nah, ini tuh tegak lurus gitu. Biasanya lambangnya kayak gini. Nah, maka P tegak lurus dengan Q gitu. Paham ya? Tentang garis dan sudut. Seperti itu. Nah, gitu. Sekarang Bapak akan jelasin contoh dari halaman 165. Oke? Bisa di bawah lah. Nanti di bawah soalnya adalah perhatikan ABCD FGH. Tuliskan garis sejajar, berpotongan, bersilangan, berimpit. Nah, Pak, Bapak lupa perbedaan dari bersilangan itu kayak gimana Pak? Kalau bersilangan itu gimana Pak bedanya? Sama aja sih ya, bersilangan itu sama aja berpotongan sebenarnya Pak. Kayak gini, bersilangan itu sama aja berpotongan. Bapak tambahin dulu di sini. Ada yang namanya garis bersilangan. Garis bersilangan sama aja kayak garis berpotongan kayak gini. Nah, sama aja. Tambahin ya. Ini garis P, ini garis Q. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita jawab soal yang ada di modul. Contohnya dulu Bapak jelasin. Nah, di sini contohnya itu ada sebuah kubus. Nah, gitu kan ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G sama H. Yang A mana nih garis jajarnya? Gampang, banyak garis jajarnya. Ada AB sama EF. AB sejajar dengan EF. Terus ada DC sejajar dengan HG, gitu kan ya. Ada BC sejajar dengan FG. Ada AD sejajar dengan EH, gitu. AB, EF, DC, HG. Terus ada juga BC, FG, AD, EH gitu. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah ada garis yang namanya berpotongan. Apa sih? Ini kan garis jajar nih. Nah, sekarang ada garis berpotongan. Mana nih garis berpotongannya?
berpotongan. Berpotongan, apa ini berpotongan? Gimana? Bisa lihat catatannya. Bapak jelasin nih. Jadi berpotongan itu ada yang bentuknya tegak lurus, gini, gini gitu. Namanya berpotongan. AB, BF. Berarti AB itu berpotongan dengan apa? Berpotongan dengan B sama F. Nah, ada lagi nggak? Ada lagi, banyak ya. Ada BC. Kalau misalkan BC sama CG, gampang banget. Sama berpotongan sama CG. Kalau AD berarti berpotongan dengan DH gitu. Cara gampangnya. Terus kalau misalkan EF sama apa nih? EF sama FG bisa ya. Atau EF bisa sama FB, sama aja berpotongan. Jadi banyak ya, ada EF berpotongan dengan FG, ada EF berpotongan dengan FB, banyak gitu kan ya. Gitu. Kalau misalkan sekarang garisnya bersilangan, gimana Pak? Kalau misalkan garisnya bersilangan, garisnya itu bersilangan. AB bersilangan dengan FG ya nak. AB bersilangan dengan FG. Jadi gini nih, gini. Jadi kan garis AB gini ya. Nah, garis FG-nya gini. Nah, namanya bersilangan gitu. Gitu, paham ya? Apalagi coba? Ya pintar, EF sama ED bisa nggak Pak? Bisa. EF bersilangan dengan AD ya. Ini garis EF, ini AD. Nah kayak gitu, gampang ya. Kemudian yang terakhir adalah berimpit. Berimpit gampang. Apa Pak? Garis AB berimpit dengan apa? Ya udah kebalikannya, BA gitu. BC berimpit dengan CB gitu. Gimana? Gampang kan ya? Gampang lah. Easy yang kayak gini mah easy. Nah, easy. Pak yakin kalian bisa. Oke? Jangan lupa ya tulis wajib.